Hai Sobat Literasi, kembali lagi di channel Andini. Hari ini kita akan membahas seputar HAM dan juga kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, di part 1 sebelum video ini aku menjelaskan tentang contoh satu kasus yang paling populer dan paling menarik perhatian dunia, yaitu kasus pembunuhan Munir. Nah, sekarang kita akan membahas kasus yang gak kalah populer di tahun 1998, yaitu kita akan membahas kasus peristiwa kerusuhan Mei 1998. Nah teman-teman, pasti kalian udah gak asing banget nih sama peristiwa ini yang banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM berat di kasus ini. Yuk kita kulik sejarahnya bareng aku. Pada suatu hari di akhir tahun 1990-an, Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto yang telah memimpin negara Indonesia selama lebih dari 30 tahun loh. Namun, situasi ekonomi dan politik saat itu mengalami tekanan berat. Krisis moneter Asia yang dimulai pada 1997 menghantam perekonomian Indonesia yang memicu tingginya inflasi, yang membuat harga barang-barang kebutuhan pokok itu melonjak dan kelemahan nilai tukar rupiah. Krisis ekonomi ini memperburuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah lama dituding korupsi, otoriter, dan nepotisme. Pada saat yang sama, tuntutan reformasi mulai semakin keras terdengar. Gerakan mahasiswa menjadi garda terdepan, menggelar berbagai aksi demonstrasi di berbagai kota besar. Mereka menuntut pembaruan di bidang politik, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengunduran diri Soeharto dari tampuk kekuasaan. Namun, pemerintah malah merespon tuntutan ini dengan represif, menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menekan aksi demonstrasi. Dan akhirnya sampailah pada puncak ketegangan yang terjadi pada 12 Mei 1998 ketika 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak oleh aparat saat menggelar aksi damai di Jakarta. Peristiwa tragis ini memicu gelombang kemarahan masyarakat luas, terutama di Jakarta. Proses yang semula damai berubah menjadi kekerasan massa. Pada 13 hingga 15 Mei 1998, kerusuhan besar melanda Jakarta dan kota-kota besar lainnya, seperti Medan, Solo, dan Surabaya. Kerusuhan tersebut ditandai dengan pembakaran gedung-gedung, perusahaan fasilitas umum, dan penjarahan besar-besaran, terutama terhadap tokoh-tokoh milik warga keturunan Tionghoa. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran amukan massa, diserang secara fisik, bahkan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan secara brutal. Situasi kacau balau ini membuat aparat keamanan tampak tidak mampu dan tidak mau mengendalikan keadaan. Sementara itu, banyak warga sipil yang ketakutan dan mencoba mengungsi dari kota-kota yang dilanda kerusuhan. Kerusuhan Mei 1998 bukan hanya menimbulkan kerugian materi yang besar, tetapi juga menciptakan trauma sosial yang mendalam, terutama bagi para korban kekerasan dan penjarahan. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, dan luka emosional yang ditinggalkan dari kerusuhan ini masih dirasakan hingga bertahun-tahun kemudian, terutama di kalangan warga Tionghoa Indonesia yang menjadi target utama kekerasan. Di tengah-tengah situasi yang semakin tak terkendali, desakan terhadap Soeharto untuk mundur semakin kuat, baik dari mahasiswa, elit politik, hingga pihak militer. Pada 21 Mei 1998, di bawah tekanan besar, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan membuka pintu bagi reformasi politik di Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan diri dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa tragis yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Meski membawa luka mendalam bagi banyak warga, peristiwa ini juga membuka jalan baru bagi lahirnya era reformasi. Melalui reformasi, Indonesia mulai mengalami perubahan mendasar dalam sistem politiknya.
termasuk perbaikan dalam demokrasi, kebebasan sipil, dan pemberantasan korupsi. Namun, peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa memandang etnis atau latar belakang sosial. Kerusuhan Mei 1998 bukan hanya soal runtuhnya Orde Baru, tapi juga tentang pelajaran pahit yang harus dipetik oleh bangsa Indonesia untuk mencegah kekerasan dan ketidakadilan serupa terjadi di masa depan. Sudah terbuka, yo. Saya keluar lebar. Bunga siapa? Jenggot.